Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan kajian lanjutan mengenai hadis larangan isbal. Yang pertama, mengapa saya memilih tema larangan ini? Karena tema mengenai larangan isbal ini menjadi perdebatan di kalangan umat, yang mana pembahasan tentang isbal sudah menjadi kajian para ulama baik mutakaddimin maupun mutaakhirin. Bahkan sampai zaman modern ini kajian tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam secara umum dan di kalangan ulama secara khusus. Hal ini terjadi karena riwayat hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sangat memberikan peluang bagi umat Islam untuk dibahas secara lebih dalam. Tidak adanya penegasan tentang kebolehan dan keharaman isbal dalam hadis merupakan faktor utama terjadinya perbedaan tersebut. Kemudian, hasil kajian dari hadis larangan isbal ini sudah banyak sekali dikaji oleh orang lain. Salah satu hasil dari kajian tersebut adalah dari hasil tahris tentang isbal ditemukan 4 klasifikasi, yaitu hadis yang melarang isbal secara umum, hadis tentang larangan isbal terhadap orang yang sombong, kebolehan isbal bagi Abu Bakar, dan batasan isbal. Kemudian yang kedua, terdapat 2 pendapat ulama tentang isbal yang saling bertentangan, yaitu sebagian ulama melarang perbuatan isbal secara umum dan ada pula ulama yang lain melarang perbuatan isbal yang dikhususkan kepada orang yang ada rasa sombong dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, metode yang dilakukan untuk menyelesaikan hadis yang bertentangan dalam tulisan yang sudah dikaji ini yaitu menggunakan metode al-jam'u atau kompromi, yaitu dengan mengompromikan 2 hadis yang bertentangan, yaitu lafadz yang umum ditakhsis oleh lafadz yang khusus. Dengan kata lain, hadis yang melarang isbal secara umum dibatasi oleh hadis lain dan hanya berlaku bagi orang yang ada rasa sombong dalam dirinya. Jadi, kalau tidak ada rasa sombong dalam diri, maka boleh saja menjulurkan pakaian sampai ke bawah mata kaki. Adapun aspek yang tidak dikaji dalam kajian ini adalah bagaimana urgensi penerapan hadis larangan ini apabila diterapkan di kalangan masyarakat. Memang di kalangan masyarakat hadis ini menjadi perdebatan, tapi apakah hadis ini memang harus diterapkan oleh masyarakat, karena mengingat kualitasnya sendiri juga diperdebatkan. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada juga yang berpendapat bahwa hadis ini dhaif. Kemudian kajian yang akan dilakukan untuk melengkapi kajian tentang hadis larangan isbal ini yaitu melakukan kajian berdasarkan tekstualitas dan kontekstualitas hadis dari perspektif persatuan Islam tanpa perpecahan. Seperti yang kita ketahui bahwa berbagai macam penafsiran orang terhadap suatu hadis pasti akan berbeda-beda. Lalu juga bagaimana mereka menerapkannya, cara menerapkan hadis tersebut juga pasti berbeda-beda. Nah, maka dari sinilah bagaimana kita bisa mengkaji berdasarkan tekstualitas dan kontekstualitas hadis tersebut sehingga hadis tersebut ada dalam kajian perspektif persatuan Islam tanpa perpecahan. Misalnya, ada orang yang berpikiran bagaimana pandangan orang itu terhadap orang yang menerapkan hadis ini, dan begitu juga pandangan orang lain terhadap orang-orang yang tidak menerapkan hadis ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.